Oke, baik. Video tutorial pengisian aplikasi OBE akan saya coba lanjutkan. Jadi, seperti tadi di video pertama sudah saya sampaikan bahwa hanya menu RPS dan menu penilaianlah itu yang harus Bapak Ibu isi. Begitu Bapak Ibu. Adapun menu report itu nanti dia akan terisi otomatis jika menu RPS dan menu penilaian ini sudah selesai dilakukan pengisian. Nah, baik Bapak dan Ibu, seperti tadi yang sudah saya contohkan, bahwa ada satu RPS yang belum ada isinya. Ini contoh adalah mata kuliah saya, mata kuliah mekanika lanjut. Ini saya coba klik di sini. Oh ya Bapak dan Ibu, kalau sistemnya adalah tim teaching, maka nanti RPS ini itu akan ada di dosen 1 dan di dosen 2. Jadi dosen 1 dan dosen 2 itu juga bisa mengedit RPS yang sama. Biasanya mungkin dari awal perkuliahan sampai UTS adalah dosen 1, setelah UTS sampai UAS itu adalah dosen 2. Nah, nanti dosen 1 maupun dosen 2 itu bisa mengedit RPS-nya masing-masing sesuai dengan rencana penilaian yang dilakukan. Nah, di sini saya coba misal mengedit RPS di mekanika lanjut. Nah, di sini ada deskripsinya belum ada, mata kuliah syaratnya juga belum ada, fasilitasnya belum ada. Maka ini bisa kita update informasinya, kita klik ya. Jadi kita klik update informasi tambahan. Kemudian nanti di sini ada deskripsi singkat. Jadi deskripsi singkat ini saya ambil dari sini Bapak Ibu. Ini adalah deskripsi singkat dari kuliah mekanika lanjut, saya masukkan di sini. Jadi mata kuliah ini membahas tentang, nah isinya adalah ini mungkin ya, fluida ideal dan yang lainnya. Ini bergantung dari mata kuliah Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian mata kuliah prasyaratnya ini adalah mekanika. Kemudian fasilitasnya, nah di sini kebetulan fasilitasnya yang saya coba tulis adalah Smart TV ya. Jadi itu sudah ada di kelas kita di 305. Kemudian papan tulis, spidol, atau Bapak Ibu butuh yang lain juga bisa diisi di sini. Nah, bagusnya dari Smart TV itu nanti bisa di save dan direkam Bapak Ibu, jadi bisa langsung di share. Ini kita simpan saja. Nah, dia akan ada di sini, begitu ya. Jadi dia akan terisi di sini. Jika ada yang mau diedit, maka kita update kembali di sini. Nah, misalnya diedit saja di sini, misalnya titik gitu ya. Nanti ini bisa diedit masing-masing. Begitu untuk pengisian deskripsi mata kuliah syarat dan fasilitas. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu adalah memilih CPL. Jadi CPL ini adalah capaian pembelajaran lulusan yang buatnya adalah jurusan. Jadi defaultnya sudah ada dari jurusan. Bapak Ibu dosen tinggal memilih saja mau CPL yang mana yang sesuai dengan mata kuliah Bapak dan Ibu. Jadi klik di sini, klik di menu new begitu. Kemudian pilih kode CPL-nya. CPL di fisika itu ada sekitar 9 kalau tidak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dipilih. Nah, di sini karena saya mata kuliahnya mekanika lanjut, maka saya coba ambil yang dapat menyelesaikan problem fisika ya. Model fisis berbasis matematika kemudian numerik. Jadi ini saya coba pilih pertama ini. Kemudian kita simpan. Jadi milihnya satu-satu Bapak Ibu disimpan. Nah, dia akan ada di sini. Kemudian mau memilih lagi misalnya yang tambah lagi CPL-nya, misalnya ada 2, pilih lagi. Nah, pilih misalnya memiliki pengetahuan tentang konsep fisika klasik, fisika modern. Kalau saya misalnya bisa bagian yang ini, mampu belajar secara mandiri dan kelompok. Karena nanti dalam mata kuliah mekanika lanjut yang saya ampu ini ada beberapa tugas atau ada beberapa pertemuan yang sifatnya itu berkelompok. Jadi tugasnya dapat dikerjakan secara kelompok. Jadi ini saya pilih misalnya.
Oke, kemudian disimpan lagi. Nah, di sini. Jadi misal cukup 2 CPL ini yang Bapak Ibu pilih dari sekitar 9 ya, 9 CPL yang ada di jurusan fisika. Nah, setelah CPL ini diisi, kemudian selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan CPMK. Nah, kalau CPMK ini adalah wilayahnya Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah. Karena Bapak dan Ibu disesuaikan dengan mata kuliahnya. Adapun CPL itu wilayah jurusan, jadi Bapak Ibu hanya memilih saja, tidak membuat begitu ya, hanya memilih. Adapun di CPMK ini Bapak Ibu bisa membuatnya. Sini saya coba contohkan misalnya membuat satu CPMK baru, di sini new. Nah, kemudian pilih data. Nah, data ini yang dipilihnya adalah data CPL. Artinya CPMK yang Bapak Ibu buat ini nantinya itu dia akan berkorelasi dengan CPL yang mana. Atau bahasanya kalau di kita biasanya nanti CPMK yang Bapak Ibu buat ini atau CPMK yang kita buat ini nanti dia menuju ke CPL yang mana begitu ya. Jadi saya pilih dulu atau kita pilih dulu CPL-nya, misalnya dapat menyelesaikan problem fisika. Oke lah, saya pilih CPL yang ini. Nah, itu. Kemudian kode CPMK-nya ini kita tentukan, misalnya CPMK 1. Nah, ini kodenya Bapak Ibu tulis juga, bebas ya. CPMK 1, CPMK 2, yang pasti dia tidak boleh sama. Belumnya, karena dalam OBE itu salah satu khasnya adalah adanya belum taksonomi, maka di sini kita ambil karena CPL-nya adalah menyelesaikan, maka di sini saya memilihnya adalah menerapkan. Ya, menerapkan. Nah, bagaimana CPMK-nya? Nah, CPMK-nya ini yang tadi saya sempat sampaikan ke Bapak dan Ibu itu bergantung terhadap Bapak Ibu masing-masing. Di sini karena saya mata kuliah mekanika lanjut, kemudian bukunya juga sudah ada dan ada juga learning objektif dari masing-masing pertemuannya. Misal CPMK saya ini misalnya saya ambil yang pertama ini use the Bernoulli equation. Jadi menggunakan persamaan Bernoulli untuk menyelesaikan problem sederhana dari aliran fluida begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi saya masukkan ke sini menggunakan persamaan Bernoulli untuk menyelesaikan persoalan mekanika fluida, kurang lebih seperti ini. Nah, ini CPMK. Jadi biar sesuai. Jadi kalau CPL-nya adalah menyelesaikan, ya kita CPMK-nya juga biar sesuai gitu ya. Artinya dia ada korelasi. Ini kita simpan. Nah, adalah CPMK di sini Bapak dan Ibu. Nah, CPMK-nya di sini sudah ada satu ya, yaitu kurang lebih yang seperti yang tadi saya tuliskan. Kalau Bapak Ibu mau menambah CPMK juga boleh di sini. Nah, di sini, kalau ditambah CPMK, jangan lupa pilih CPL-nya dulu. CPL yang mana? Tadi yang satu sudah, kemudian sekarang misalnya mampu belajar mandiri. Nah, ini pilihan. Di sini berarti dia jadi CPMK 2. Begitu. CPMK 2. Kemudian di sininya misalnya memahami juga boleh. Begitu. Nah, di sini berarti CPMK untuk mampu belajar secara mandiri ini misalnya tentang ya diskusi gitu ya, kerja kelompok. Jadi menyelesaikan persoalan mekanika fluida secara berkelompok. Ini Bapak Ibu nanti sesuaikan ya. Ini mungkin karena saya bikinnya mendadak, jadi seingatnya saja. Nah, kurang lebih ini tujuannya tidak lain adalah untuk menentukan CPMK. Jadi CPMK-nya sudah ada 2. Nah, CPMK 2 di sini CPL-nya kita ada 2. Jadi minimal satu CPL itu dia diukur dengan satu CPMK. Jadi di sini kalau CPL-nya 2, CPMK-nya 2 itu sudah oke. Tapi kalau CPL-nya 2, CPMK-nya 1, nah itu saran saya mungkin bisa disesuaikan satu-satu saja. Artinya CPL-nya 2 ya dia CPMK-nya 2. Kecuali misal CPL-nya ada 2, CPMK-nya ada 3 juga boleh. Berarti nanti ada 2 CPL dia yang berkorelasi ke satu
ada 2 CPMK yang berkorelasi ke 1 CPL. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, bahan kajiannya ini juga Bapak Ibu bisa diisi. Misal diisi bahan kajiannya seperti yang tadi, langsung ini saya ambil contohnya saja, misalnya persamaan Bernoulli gitu ya. Ini saya ambil di sini, simpan, nanti tambah lagi bahan kajiannya apa saja. Daftar pustakanya Bapak Ibu juga bisa tambahkan. Jadi saya pakai referensi yang ini. Misal daftar pustakanya tambahkan saja mekanika fluida. Misalnya seperti itulah. Nanti ini intinya adalah daftar pustaka dari referensi Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini sudah. Nah, bagian-bagian ini sudah kita isi Bapak Ibu dari deskripsi mata kuliah, prasyarat dan fasilitas, CPL, CPMK, bahan kajian dan daftar pustaka. Ini videonya saya stop dulu, sudah 10 menit Bapak Ibu, nanti kita lanjut lagi.